Nama lengkapnya Sudarsono, tapi hampir semua orang di rumah sakit itu memanggilnya Darto. Usianya sudah melewati 40, wajahnya penuh keriput akibat kerja keras, namun tubuhnya masih tegap. Sehari-hari ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit swasta di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Sudah hampir 7 tahun ia bekerja di sana, pekerjaan yang jarang disukai banyak orang, tetapi bagi Darto, pekerjaan adalah jalan rezeki, apapun bentuknya. Biasanya ia bekerja di shift pagi atau siang, membersihkan lorong, mengepel ruang periksa, dan membuang sampah medis. Tapi malam itu berbeda. Kepala bagian kebersihan meminta bantuan karena ada 2 orang cleaning service yang mendadak izin. Darto, kamu bisa lembur malam ini? Ruang jenazah butuh dibersihkan. Banyak aktivitas tadi sore, katanya ada jenazah baru masuk, ucap atasannya sambil menepuk bahunya. Darto hanya mengangguk. Walaupun dalam hati, ia sebenarnya tak begitu suka bekerja di malam hari, apalagi kalau harus berurusan dengan ruang jenazah. Bukan karena takut, ia sudah terbiasa melihat hal-hal yang membuat orang lain muntah atau pingsan. Tapi suasana sepi di malam hari, ditambah aroma formalin dan dinginnya udara dari ruangan penyimpanan mayat, selalu membuat bulu kuduknya meremang. Pukul hampir 11 malam ketika Darto mulai mendorong troli berisi ember pel, kain lap, cairan pembersih, dan beberapa kantong plastik besar. Lampu lorong rumah sakit memang menyala terang, tapi rasa sepi tetap menyergap. Hanya ada sesekali suara perawat yang lewat, atau bunyi roda berangkar dari IGD. Ketika sampai di depan ruang jenazah, ia menarik napas panjang. Pintu besi berwarna abu-abu itu terlihat kusam, dengan papan nama bertuliskan, kamar jenazah dilarang masuk tanpa izin. Udara di sekitarnya lebih dingin daripada lorong lain, seolah-olah ruangan itu menyedot kehangatan dari sekitarnya. Ia menggeser pintu dengan hati-hati. Bunyi derit besi langsung menyambut, menusuk telinga. Begitu masuk, bau khas formalin bercampur bau logam menusuk hidungnya. Darto menghela napas panjang, berusaha menahan mual yang sempat datang. Ruangan itu luas, dengan lantai keramik putih yang sebagian besar sudah kusam. Di pojok ruangan, terlihat 3 kantong mayat berwarna hitam. 2 diantaranya tertutup rapat, sedangkan 1 lagi masih ada bercak lumpur di sisi luar kantong. Label putih menempel di resleting. Korban tenggelam waduk wadas. Darto menelan ludah. Ia sudah mendengar cerita dari perawat tadi sore bahwa ada seorang perempuan muda ditemukan mengapung di waduk. Butuh waktu 2 hari pencarian sampai akhirnya jasadnya berhasil dievakuasi. Katanya, tubuh itu penuh lumpur, rambutnya kusut menempel di wajah, dan kulitnya sudah mulai membiru. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Kerja aja, Dar. Jangan mikir macem-macem, gumamnya pelan. Darto menaruh ember berisi air pembersih ke lantai. Ia merendam pel, lalu mulai menyapu pelan dari pintu ke arah dalam. Tapi sejak beberapa menit pertama, ada sesuatu yang terasa janggal. Awalnya ia kira hanya bau formalin biasa, tapi semakin lama semakin tajam. Bau amis air tergenang, seperti lumpur basi yang lama tak tersentuh. Ia mendongak, memastikan tak ada kebocoran dari langit-langit. Plafon bersih, tidak ada tanda-tanda tetesan air. Lantai pun kering, hanya kilau air pel yang ia buat sendiri. Namun telinganya menangkap sesuatu. Tik, tik, tik. Suara tetesan air. Darto berhenti mengepel. Ia memicingkan mata, mencoba menajamkan pendengaran. Sumber suara itu seolah berasal dari sudut ruangan, tepat dari arah kantong mayat yang berlabel korban tenggelam. Ia melangkah mendekat, perlahan. Suara tetesan makin jelas, seperti air yang jatuh dari tubuh basah ke lantai keramik. Tapi anehnya, lantai di sekitar kantong mayat itu tetap kering. Tidak ada jejak air, tidak ada genangan. Darto menelan ludah lagi. Dadanya mulai sesak, tapi ia berusaha tetap rasional. Paling cuma perasaanku saja. Telinga ini udah capek, katanya dalam hati. Semakin lama, suhu ruangan terasa turun drastis. Keringat di pelipisnya mendadak terasa dingin, bukan panas. Ia merapatkan jaket tipis yang ia kenakan,
tapi hawa menusuk tetap saja merambat ke tulang. Ia kembali mengepel, kali ini dengan gerakan lebih cepat, ingin segera menyelesaikan tugas. Namun, bau amis semakin kuat, menusuk ke dalam rongga hidungnya. Rasanya persis seperti berada di pinggir waduk yang penuh air keruh. Tanpa sadar, Darto melirik kantong mayat itu lagi. Entah kenapa, resleting di bagian kepala tampak sedikit terbuka, padahal tadi ia yakin tertutup rapat. Hatinya langsung berdebar kencang. Tadi, terbuka gitu, ya? Atau dari tadi emang gitu? Pikirnya cemas. Ia berusaha mengalihkan pandangan, tapi rasa penasaran lebih kuat. Tik, tik, tik. Suara tetesan itu kini seakan-akan tepat di samping telinganya. Ia memandang ke bawah, ke lantai yang baru saja ia pel. Bersih, kering, tak ada setetes pun air. Tapi telinganya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang menetes, ritmis, seolah dari tubuh basah. Bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti sejenak, menatap ruangan yang sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Lemari pendingin jenazah berdiri membisu. Kantong mayat hitam di pojok ruangan seperti bernafas. Padahal itu hanya kain yang bergelombang sedikit karena angin dari ventilasi. Darto menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bersin cepat, langsung cabut, gumamnya lirih. Tangannya menggenggam gagang pel lebih erat, seakan itu bisa jadi senjata. Udara di ruang jenazah masih menusuk tulang ketika Darto memeras kain pel terakhir. Ia berdiri sejenak, menatap lantai yang kini sudah mengilap. Namun, rasa lega yang seharusnya datang tidak kunjung muncul. Bau amis air yang mengganggu sejak tadi masih saja bertahan, semakin menusuk hingga membuat perutnya mual. Darto menghela napas panjang. Ia ingin segera keluar dari ruangan itu, menutup pintu besi, dan kembali ke ruang cleaning service untuk menyalakan radio tua yang selalu menemaninya. Tapi baru ia hendak mendorong troli keluar, suara seseorang terdengar dari pintu. "Mas Darto?" Suara itu lembut, berasal dari seorang perempuan. Darto menoleh. Seorang perawat muda berdiri di ambang pintu. Namanya Sinta, ia masih berusia sekitar 25 tahun, salah satu perawat yang sering mendapat shift malam. Senyum tipis terlukis di wajahnya meski kantuk jelas terlihat dari matanya. Mbak Sinta, ada apa?" tanya Darto, mencoba terdengar biasa meskipun hatinya masih berdebar. Perawat itu melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Tolong sekalian bersihin kantong mayat yang di pojok itu ya, Mas. Masih kotor banget. Tadi pas evakuasi korban dari waduk, lumpurnya nempel semua. Soalnya besok pagi mau ada dokter forensik yang datang ngecek lagi." Darto memandang ke arah kantong mayat berlabel, "Korban tenggelam waduk Wadas." Dadanya kembali terasa berat. Tadi ia sudah berusaha menghindari kantong itu, hanya membersihkan lantai di sekitarnya. Sekarang ia tak punya pilihan. "Baik, Mbak. Saya kerjain sekarang." Suaranya terdengar datar, tapi di dalam kepalanya berputar pikiran yang tidak tenang. Sinta hanya mengangguk, lalu keluar lagi. Tinggal Darto sendiri, ditemani kesunyian dan dinginnya ruang jenazah. Darto mengambil seember air bersih dan selembar kain lap. Tangannya sempat gemetar ketika berjalan mendekati kantong mayat itu. Dari dekat, bau lumpur benar-benar menusuk, bercampur dengan aroma air waduk yang membusuk. Kain kantong itu lembab, masih menempel kotoran coklat kehitaman. Darto menghela napas, lalu mengusap bagian luarnya perlahan. Namun, noda tak kunjung hilang. "Harus dibuka dikit, biar bersih bagian dalamnya juga," gumamnya pelan, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Dengan tangan bergetar, ia menarik resleting perlahan dari bagian kepala. Suara gesekan logam membuat bulu kuduknya berdiri. Celah kecil terbuka, cukup untuk melihat wajah di dalamnya. Cahaya lampu neon putih pucat jatuh tepat ke wajah mayat itu. Seorang perempuan muda. Kulitnya membiru pucat, bibirnya membengkak, dan rambut panjangnya kusut menempel di pipi. Yang membuat Darto hampir menjatuhkan lap di tangannya adalah tetesan air yang nyata-nyata jatuh dari ujung rambut ke kerah kain penutup. Tik, tik, tik. Suara yang sejak tadi ia dengar, kini punya wujud. Air benar-benar menetes dari tubuh itu, seolah ia baru saja diangkat dari dasar waduk beberapa menit lalu. Darto menahan napas, tubuhnya kaku. Matanya tak berkedip, terpaku pada wajah pucat itu. Saat ia hendak menutup kembali resleting,
Sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kelopak mata mayat itu terbuka. Hanya sepersekian detik, tapi Darto jelas melihatnya. Bola mata yang memutih keruh menatap kosong ke arahnya, lalu menutup kembali. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain. Hanya tatapan itu, sesaat, tapi cukup untuk membuat nyali siapapun runtuh. Ya Allah! Darto mundur 2 langkah, hampir terjatuh menabrak ember air. Jantungnya berdegup keras sampai telinganya berdengung. Ia memejamkan mata, mengusap wajah dengan kedua tangan. Bukan beneran. Gue capek. Gue ngantuk. Halusinasi. Ia berusaha meyakinkan diri sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih resleting lalu menariknya cepat sampai rapat. Suara gesekan logam kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Darto segera menaruh lem basah ke atas kantong, lalu menggosok seadanya, asal terlihat lebih bersih. Ia menolak menatap wajah di dalamnya lagi. Ia menolak mendengar tetesan yang masih samar-samar bergema di telinganya. Yang penting, tugas selesai. Setelah itu, ia bisa keluar, menyalakan rokok di halaman belakang, dan melupakan semua ini. 10 menit kemudian, kantong mayat itu sudah terlihat lebih rapi. Lumpur di bagian luar sudah terhapus sebagian. Darto menaruh lem ke dalam ember, lalu berdiri menatap hasil kerjanya. Udah, beres. Gak ada apa-apa. Aku cuma halu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, entah kenapa, hatinya tetap tidak tenang. Ada rasa seperti sedang diawasi. Pandangan kosong yang sempat menatapnya tadi terus terbayang di kepalanya, meski ia berusaha mengusirnya. Darto mendorong troli pelan-pelan keluar ruangan. Tangannya meraih gagang pintu besi. Saat ia menariknya, tiba-tiba terdengar bunyi samar dari dalam ruangan. Glek, glek. Seperti suara air mengalir dari mulut seseorang. Darto langsung merinding. Tapi ia tidak berani menoleh lagi. Dengan cepat, ia menutup pintu besi itu rapat-rapat, seakan ingin mengurung segala suara dan aroma di dalam sana. Begitu pintu terkunci, ia menyandarkan tubuh ke dinding lorong, napasnya terengah. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam begitu menusuk. Cuma halusinasi, Dar, cuma halusinasi, katanya berulang-ulang, tapi suaranya sendiri terdengar seperti tak meyakini kata-kata itu. Lorong rumah sakit itu lengang. Setelah menutup pintu besi ruang jenazah rapat-rapat, Darto berdiri sejenak, mencoba mengatur napas. Jantungnya masih berpacu kencang, sementara keringat dingin membasahi tengkuk. Ia ingin segera keluar, pergi ke kantin kecil di samping rumah sakit yang masih buka meski tengah malam, membeli kopi panas untuk mengusir kantuk dan rasa takut. Namun saat ia melangkah, langkahnya terhenti. Lantai keramik di depan ruang jenazah terlihat basah. Cahaya lampu neon di lorong memantulkan kilau air tipis. Jejak itu tidak berbentuk genangan biasa, melainkan jejak langkah, seperti seseorang baru saja berjalan sambil meneteskan air dari tubuhnya. Bekasnya memanjang, setapak demi setapak, menuju arah lorong tempat ruang cleaning service berada. Darto terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia baru saja mengepel seluruh lorong sore tadi. Tidak ada kebocoran pipa, tidak ada perawat yang membawa air. Jadi dari mana jejak basah itu? Ia menunduk, memperhatikan lebih teliti. Ukurannya aneh. Jejak itu tidak jelas berbentuk sepatu, melainkan lebih mirip tapak kaki telanjang. Panjangnya kecil, seperti milik seorang perempuan. Air itu masih menetes di beberapa titik, membuat suara halus. Tik, tik, tik. Suara yang sama persis dengan yang ia dengar di ruang jenazah tadi. Ya Allah, Darto bergumam, tenggorokannya tercekat. Meski seluruh tubuhnya menolak, ia merasa kakinya sendiri seperti digerakkan untuk mengikuti jejak itu. Troli ia tinggalkan di lorong, sementara matanya tak lepas dari garis basah yang memanjang ke arah cleaning service. Jejak basah itu berhenti tepat di depan pintu ruangan cleaning service. Pintu kayu itu tertutup rapat, lampu di dalamnya padam. Darto bisa melihat dengan jelas genangan kecil di ambangnya, seolah-olah ada seseorang berdiri di sana beberapa saat lalu, menunggu. Dadanya berdebar kencang. Ia menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Sebagian dirinya ingin segera membuka pintu, memastikan tidak ada siapapun. Tapi bagian lain dari dirinya berteriak, "Jangan lakukan itu." Akhirnya ia memilih mundur, menatap pintu itu dengan penuh waspada.
Besok pagi saja, biarin dulu, pikirnya. Ia lalu memutuskan pergi ke arah kantin, berusaha meninggalkan lorong itu secepat mungkin. Namun meski sudah menjauh, rasa diawasi tetap menempel di punggungnya, seolah sesuatu berdiri di depan pintu cleaning service, menatap kepergiannya. Keesokan malam, Darto kembali mendapat shift lembur. Kali ini ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua kejadian semalam hanya kelelahan. Ia sengaja membawa radio tua ke ruang cleaning service, menyalakan musik dangdut pelan-pelan untuk menemani. Awalnya semuanya berjalan normal. Ia membersihkan lorong, mengepel ruang perawat, lalu kembali ke cleaning service untuk mengganti air pel. Namun ketika ia membuka pintu, bau itu muncul lagi. Amis air waduk. Kuat sekali, menusuk hidung. Darto membeku di ambang pintu. Lantai ruang cleaning service yang seharusnya kering kini basah, penuh jejak kaki telanjang. Airnya keruh, bercampur noda kecoklatan seperti lumpur. Dan anehnya, semua peralatan kebersihan yang ia simpan, ember, pel, lap, juga dalam keadaan basah kuyup, seperti baru saja dicelupkan ke air waduk. Siapa yang masuk ke sini? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ia mundur 2 langkah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Radio di sudut ruangan tiba-tiba mengeluarkan suara berisik, krak, 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 lalu mati sendiri. Hening. Dalam keheningan itu, terdengar jelas suara lain. Ciprak, ciprak, ciprak. Suara langkah kaki basah berjalan pelan di dalam ruangan. Tapi Darto bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Hanya suara itu, mendekat, semakin lama semakin dekat ke arah pintu tempat ia berdiri. Dengan panik ia menutup pintu keras-keras, lalu berlari menjauh menyusuri lorong. Nafasnya tersengal, jantungnya hampir meloncat dari dada. Darto mulai kehilangan tenang. Malam ketiga ia sengaja membawa tasbih kecil yang diberikan istrinya, berharap bisa menenangkan hati. Namun rasa takut semakin menjadi. Setiap kali ia melewati lorong dekat ruang jenazah, selalu terdengar suara air menetes. Kadang samar, kadang begitu jelas hingga ia bisa menunjuk titik jatuhnya. Dan bau lumpur basah selalu muncul tanpa alasan. Yang paling membuatnya tak bisa tidur, setiap kali ia menutup mata, ia kembali melihat wajah perempuan itu. Kulit membiru, rambut basah menempel di pipi, dan mata yang terbuka sesaat menatapnya. Tatapan kosong itu menghantui, menempel di benaknya seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Teman-teman kerjanya mulai menyadari perubahan Darto. Ia terlihat lebih pucat, matanya cekung, sering melamun. "Mas Darto sakit, ya?" tanya salah satu satpam. Darto hanya tersenyum hambar, tidak menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit percaya? Setiap kali ia mencoba bicara pada perawat Sinta, lidahnya keluh. Bagaimana menjelaskan bahwa ada mayat yang meneteskan air, lalu jejaknya muncul di lorong, berhenti di depan cleaning service? Siapa yang akan percaya? Paling-paling ia akan dianggap terlalu lelah, atau lebih buruk, mulai tidak waras. Malam keempat, ia mencoba menghindari ruang jenazah sama sekali. Ia memilih mengepel lantai di sisi lain rumah sakit, berharap tidak diganggu. Tapi bau itu tetap mengikuti. Ketika ia menunduk, ia mendapati pel yang ia gunakan tiba-tiba basah dengan lumpur, padahal air di ember masih jernih. "Kenapa harus aku? Kenapa aku?" Ia bergumam putus asa. Pada malam kelima, gangguan semakin nyata. Saat ia tengah duduk di lorong, mencoba beristirahat, tiba-tiba terdengar suara ciprakan air begitu keras, seperti seseorang baru saja melompat ke dalam genangan besar. Ia berdiri kaget, mencari sumber suara. Dan di ujung lorong, ia melihatnya. Sekilas, sesosok bayangan perempuan berjalan pelan, rambut panjang basah tergerai, pakaian putih lusuh menempel ke tubuh. Air menetes deras dari ujung rambutnya, meninggalkan jejak di lantai keramik. Darto tertegun, kakinya lemas. Bayangan itu tidak jelas, samar seperti asap, tapi langkah-langkahnya nyata. Jejak air yang ditinggalkan nyata. Sosok itu berjalan, hingga berhenti tepat di depan pintu cleaning service. Lalu lenyap. Dan seperti malam pertama, jejak basah itu masih tertinggal di lantai, berakhir di depan pintu. Darto berdiri membeku. Kali ini ia tidak lari. Tubuhnya seolah tak sanggup bergerak.
Ia hanya berdiri menatap pintu ruang cleaning service yang basah kuyup. Dadanya bergemuruh, matanya panas, hampir menangis. Ia tahu satu hal, air itu kini mengikutinya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Sudah hampir seminggu Darto menjalani shift malam, dan selama itu pula tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu ada suara tetesan air di telinganya. Kadang ia bahkan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun di bawah ranjang kos-kosannya ia menemukan lantai yang lembab, seolah ada air menetes dari tubuhnya sendiri. Di rumah sakit, kondisinya semakin parah. Bau amis dan suara cipratan seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Jejak kaki basah yang pernah ia lihat di lorong kini tidak hanya muncul di depan ruang cleaning service, melainkan juga di dekat kamar mandi staf, bahkan kadang di ruang perawat. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih nyata terjadi. Sesuatu yang membuat Darto tak lagi bisa meyakinkan dirinya bahwa semua hanya halusinasi. Malam itu sekitar pukul 11:30, Darto mendapat tugas membersihkan kamar mandi staf yang terletak di lantai 2. Tempat itu biasanya jarang digunakan malam-malam, hanya perawat tertentu yang kadang mampir untuk cuci muka atau sekadar membasuh tangan. Kamar mandi itu cukup luas, dengan 3 bilik toilet, wastafel panjang, dan cermin besar yang menempel di dinding. Cahaya lampu neon putih membuat suasana terlihat dingin, sepi, dan sedikit suram. Darto mendorong troli masuk, mengambil cairan pembersih, lalu mulai menggosok wastafel. Hatinya masih gelisah sejak kejadian jejak kaki semalam, tapi ia mencoba menutupi rasa takut dengan bekerja lebih cepat. Cepetin saja, abis ini aku bisa duduk di pos satpam, minum kopi, gumamnya sambil menuang cairan pembersih ke lab. Ketika ia menunduk untuk menggosok bagian pinggir wastafel, matanya tak sengaja melirik ke arah cermin. Sekilas ia melihat bayangannya sendiri, tubuh kurus, wajah letih, jaket lusuh. Tapi saat ia menoleh lagi, bayangan itu berubah. Seorang perempuan berambut panjang basah berdiri di belakangnya. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, meneteskan air yang jatuh ke lantai. Pakaiannya putih lusuh, melekat erat ke tubuhnya yang kurus, seolah basah kuyup. Darto terperanjat, napasnya tercekat. Ia refleks menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia menatap kembali ke cermin. Bayangan itu masih ada. Perempuan itu masih berdiri di belakangnya dalam cermin. Meski di dunia nyata tak ada apa-apa. Jantung Darto berdentum keras. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku. Tangannya menggenggam erat kain lab, seolah benda kecil itu bisa melindunginya. Dalam cermin, perempuan itu perlahan mengangkat tangannya. Jemarinya kurus pucat, kuku-kuku panjang kecoklatan. Ia menunjuk ke arah lorong di luar kamar mandi. Lebih tepatnya, ke arah ruang jenazah. Darto menggelengkan kepala panik. Jangan lagi, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Namun bayangan itu tetap berdiri, jari telunjuknya tak bergeming, tatapannya kosong menusuk dari balik rambut basah. Akhirnya Darto terpaksa mundur, meninggalkan kamar mandi. Ia tidak berani menatap cermin lebih lama. Tapi langkahnya tak bisa menipu. Meski ia menolak, sesuatu di dalam dirinya terasa seperti dipaksa menuju ruang jenazah. Lorong menuju ruang jenazah malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara perawat, tidak ada roda berangkar lewat. Hanya bunyi langkah Darto sendiri, disertai suara ciplakan air samar, seolah langkah lain mengiringinya. Setiap kali ia melangkah, ia merasakan hawa dingin semakin kuat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran. Tapi ia terus berjalan, seolah ada magnet yang menariknya. Akhirnya ia berdiri di depan pintu besi abu-abu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Hatinya berteriak untuk berbalik, pergi, pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi bayangan perempuan di cermin tadi masih terbayang jelas, dengan jari yang menunjuk tegas ke arah ruangan ini. Dengan tarikan napas berat, ia mendorong pintu. Suara derit besi bergema, dan bau formalin bercampur amis air lumpur langsung menyergap hidungnya. Lampu neon di langit-langit menyinari ruangan dingin itu. 3 kantong mayat masih tergeletak di pojok. Tapi sesuatu membuat Darto hampir terjatuh. Kantong mayat yang berlabel, korban tenggelam waduk wadas, kini terbuka lebar. Resletingnya terseret sampai ke bawah, memperlihatkan bagian dalam kantong. Dengan langkah kaku, Darto mendekat.
Dadanya berdegup makin keras. Ia mengintip ke dalam, dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kantong itu kosong. Tidak ada jasad di dalamnya. Hanya kain putih basah yang menempel, berbau lumpur busuk. Bekas air menetes masih terlihat jelas, merembes ke lantai. Darto terhuyung mundur, menabrak ember di belakangnya hingga airnya tumpah ke lantai. Suara ciprakan menggema di ruangan sunyi itu. Ya Allah, jasadnya hilang, bisiknya, wajah pucat pasi. Ia memandang sekeliling ruangan, berharap itu hanya matanya yang salah lihat. Tapi tidak, dua kantong lain tetap tertutup rapat. Hanya kantong korban tenggelam itu yang kosong. Air menetes pelan dari kain kantong, jatuh ke lantai yang sudah ia bersihkan malam sebelumnya. Tik, tik, tik. Suara yang sama, kini lebih nyata dari sebelumnya. Darto menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa dingin merambat dari ujung kaki ke kepala. Kalau mayat itu tidak ada di kantong, berarti di mana dia sekarang? Hening. Tapi hening yang menyesakan. Darto merasa ada sesuatu di dalam ruangan bersamanya, meski matanya tak menangkap apapun. Lehernya terasa berat untuk menoleh, tapi naluri memaksanya. Ia menoleh perlahan ke arah cermin kecil yang menempel di dinding ruang jenazah. Dan di sana, sosok perempuan basah itu berdiri. Bukan di belakangnya, melainkan di dalam cermin. Rambut panjang basah menutupi wajah, tapi matanya terlihat jelas. Putih keruh, kosong, menatap langsung ke arahnya. Darto terlonjak, terjatuh terduduk. Lep basah di tangannya terlempar ke lantai. Air dingin yang menetes dari kantong mayat bercampur dengan air dari ember yang tumpah, menyebar ke kakinya. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ruangan itu semakin dingin, napasnya berubah menjadi uap tipis. Bau lumpur semakin pekat, membuatnya hampir muntah. Darto merangkak mundur, mencoba menjauh dari cermin dan kantong kosong itu. Namun semakin ia mundur, semakin jelas ia melihat sesuatu bergerak di dalam bayangan cermin. Sosok itu perlahan melangkah keluar. Tidak benar-benar keluar, tapi bayangan dalam cermin terlihat semakin nyata, semakin dekat ke permukaan, seperti seseorang yang menekan kaca dari dalam, ingin menerobos keluar. Jangan, jangan. Darto berbisik, matanya melebar ketakutan. Lampu neon bergetar, mengeluarkan bunyi berdengung. Ruangan terasa berputar. Darto menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara tetesan air semakin deras, kini berubah menjadi aliran kecil, seperti seseorang baru saja mengangkat tubuh basah dari air dan membiarkannya menetes ke lantai. Ketika ia membuka mata lagi, kantong mayat yang kosong itu bergeser sendiri. Kain hitamnya melorot perlahan, menimbulkan suara gesekan pelan. Darto hanya bisa menatap dengan ngeri, tubuhnya kaku. Ia tahu satu hal, mayat itu tidak lagi ada di kantong. Dan lebih buruk lagi, ia kini bebas. Mata Darto masih merah ketika ia datang bekerja malam itu. Semalaman ia tidak bisa tidur, terus terbayang wajah pucat perempuan itu di cermin dan kantong mayat yang kosong. Bahkan ketika ia mencoba memejamkan mata sebentar, ia terbangun karena mendengar suara tetesan air di telinganya. Ia tahu dirinya sudah tidak sanggup lagi menanggung rasa takut sendirian. Malam itu ia memberanikan diri mendekati salah satu perawat senior, Bu Ratna, yang sudah lama bekerja di rumah sakit tersebut. Darto menghampiri Bu Ratna di ruang perawat, saat suasana cukup sepi. Wanita paruh baya itu sedang menulis laporan di meja, kacamatanya bertengger di ujung hidung. Bu Ratna, suara Darto pelan, nyaris bergetar. Iya, Mas Darto, ada apa? Perawat itu menoleh, menatapnya heran. Darto sempat ragu. Ia takut dianggap aneh atau malah dimarahi. Tapi akhirnya ia bicara juga. Mayat yang masuk beberapa hari lalu, yang tenggelam di waduk. Sebenarnya siapa, Bu? Saya penasaran. Bu Ratna menatapnya lama, lalu meletakkan bolpen. Ekspresinya berubah serius. Kenapa kamu nanya begitu? Darto menggaruk tengkuk, mencari alasan. Saya cuma, waktu bersihin kantongnya, saya merasa aneh. Rasanya, bukan jenazah biasa. Kayak, ada sesuatu. Perawat itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Memang ada yang janggal. Perempuan itu ditemukan terapung di Waduk Wadas, tapi tidak ada satupun keluarga yang mengaku mengenalnya.
Tidak ada identitas, tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Anehnya, jasadnya masih utuh walau katanya sudah berhari-hari di air. Jadi, nggak ada yang tahu dia siapa. Darto menelan ludah. Bu Ratna menggeleng. Sampai sekarang belum ada yang datang mengklaim. Beberapa orang kampung bilang mereka sering lihat perempuan muda jalan-jalan sendirian di sekitar waduk, tapi nggak ada yang tahu asal-usulnya. Ada yang bisik-bisik, katanya dia bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Darto mengulang dengan suara serak. Bu Ratna menatapnya tajam. Mas Darto, jangan terlalu dalam ikut campur. Tugas kita di sini cuma merawat jasad, bukan mencari tahu hal-hal gaib. Percaya saja, ada hal-hal yang lebih baik tidak kita usik. Darto mengangguk, tapi hatinya justru semakin kacau. Kata-kata, bukan orang biasa, terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ketika jam menunjukkan hampir pukul 12, Darto kembali harus melewati lorong menuju ruang jenazah. Hatinya berdebar keras, tapi rasa penasaran bercampur rasa takut membuatnya tetap melangkah. Lorong itu sunyi, hanya suara sepatu karetnya yang beradu dengan lantai keramik. Namun di tengah jalan, ia mulai mendengar suara lain. Ciprak, ciprak, langkah basah. Bau lumpur semakin tajam menusuk hidung. Darto tahu, sosok itu ada lagi di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu ruang jenazah. Bunyi derit besi menggema, dan hawa dingin menyambutnya. Lampu neon berkelip sebentar sebelum stabil. Dan di sana, ia melihatnya. Seorang perempuan duduk di atas salah satu kantong mayat. Rambut panjangnya basah, menetes ke lantai, membentuk genangan kecil bercampur lumpur. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong memandang lurus ke arah Darto. Ia mengenakan pakaian putih yang menempel ketat ke tubuh kurusnya, seolah masih basah kuyup. Tangannya kurus dengan jari-jari panjang. Ujung kuku tampak kecoklatan. Darto membeku di tempat. Lututnya lemas, tapi ia tidak bisa lari. Matanya terkunci pada sosok itu. Perempuan itu perlahan turun dari kantong mayat, berdiri dengan gerakan kaku. Air menetes dari ujung rambutnya, menimbulkan suara tik, 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 yang memenuhi ruangan. Langkah demi langkah ia mendekat. Darto ingin mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Sampai akhirnya sosok itu hanya berjarak 1 meter. Wajahnya kini jelas terlihat, pucat, membengkak, bibir membiru. Dari mulutnya masih keluar sedikit air, menetes ke lantai. Lalu ia berbisik, "Aku belum tenang, bawa aku pulang." Suara itu lirih, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang dipenuhi air. Namun Darto mendengarnya jelas, menusuk ke telinga dan menghantam dadanya. Aku nggak ngerti, pulang kemana?" Darto tergagap, suaranya pecah. Tapi perempuan itu hanya menatap kosong, mengulang kalimat yang sama. "Aku belum tenang, bawa aku pulang." Darto akhirnya menjatuhkan diri berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Saya cuma petugas bersih-bersih. Saya nggak tahu harus gimana." Suaranya tercekat di sela isakan. Hening. Hanya suara tetesan air yang kini terdengar semakin deras, memenuhi lantai ruang jenazah. Saat Darto memberanikan diri mengangkat kepala lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya ada 3 kantong mayat tergeletak, salah satunya kini basah kuyup. Namun rasa dingin menusuk masih melekat di udara, dan bisikan itu masih bergema di telinganya. Keesokan paginya, para perawat dan satpam menemukan sesuatu yang janggal. Ruang jenazah dalam keadaan berantakan. Lantainya penuh genangan air bercampur lumpur, mengalir hingga ke lorong. Troli kebersihan Darto ada di sana, tergeletak miring. Tetapi Darto sendiri hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejak keluar dari rumah sakit. Tidak ada laporan dari keluarganya. Seolah-olah ia menghilang begitu saja di dalam ruangan itu. Yang tersisa hanyalah kain lap basah tergeletak di lantai, dan genangan air keruh yang perlahan mengering, meninggalkan bekas lumpur coklat di keramik putih. Sejak hari itu, beberapa petugas lain sering mendengar suara aneh di lorong menuju ruang jenazah. Suara langkah basah, bau amis lumpur, bahkan sesekali bisikan samar seorang perempuan. Dan di antara mereka, ada yang bersumpah melihat bayangan Darto sendiri, berjalan pelan dengan seragam cleaning service,
wajah pucat, dan tubuh basah kuyup seolah baru saja ditarik dari dasar waduk.